251 terikat bersama dan berlayar mulus. Saat Izrod dan kelompoknya menyadari cahaya ungu mulai muncul, mereka mulai bergerak ke berbagai posisi. Semoga kau benar, adikku yang manis. Ucap Mariposa dengan nada menggoda dan senyum di wajahnya. Itu akan berhasil. Ziyi menjawab tanpa ragu. Dia sangat yakin bahwa itu akan berhasil dan tidak ada sedikit pun keraguan yang tersisa di matanya. Mariposa terdiam setelah menyadari sudut bibir Ziyi terangkat membentuk senyuman. Dia tidak yakin apakah adik perempuannya sendiri sudah menyadarinya, tetapi jelas bahwa Ziyi telah berubah. Mungkin karena ini adalah dunia di mana beban dan rintangan realitas jarang terlintas dalam pikiran seseorang. Namun, Mariposa yakin bahwa kelompok pemain di hadapannya inilah yang membantu menyeret Ziyi keluar dari zona nyamannya. Untuk itu, dia sangat berterima kasih. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak bahagia jika adik perempuannya yang menggemaskan itu bahagia? Izrod dan Guan Yu bergerak berdampingan. Tak lama kemudian, celah spasial muncul di antara mereka. Mariposa melangkah keluar dari celah spasial dan berdiri di dekat Izrod dan Guan Yu. Adapun Luna, Hals, dan Ziyi, mereka tetap pada posisi mereka saat ini. Beberapa saat kemudian, cahaya ungu menyebar ke seluruh ruang bawah tanah dan dengan cepat mengenai kelompok Izrod. Wah, minus 7.500 aula, plus 392, plus 1.529 hari ini. Minus 500 bulan. Luna mengeluarkan Healing Essence yang diikuti dengan Hell pada Hals. Penyembuhan yang dihasilkannya berkurang 50% pada Hals karena Aura of Death, sehingga penyembuhannya tidak efektif untuk sementara waktu. Setelah beberapa detik berlalu, cahaya ungu itu menghilang. Hal yang mengejutkan semua orang adalah hanya Hals dan Luna yang menerima kerusakan pada HP mereka. Sedangkan sisanya, mereka sama sekali tidak terluka. Tidak ada di sana. Tumpukan wabah itu hilang, kata Guan Yu dengan nada suara terkejut. Begitu dia menyadari bahwa dia tidak terluka, hal pertama yang dia perhatikan adalah tumpukan wabah yang sebelumnya ada padanya telah lenyap. Semua orang memastikan bahwa situasi mereka sama dengan Guan Yu. Semua tumpukan wabah mereka telah hilang. Setelah itu, mereka segera kembali ke tempat semula dan melanjutkan pertempuran melawan Necrostis. Mereka hanya bisa menghela napas pasrah dan bersyukur bahwa mereka memiliki seseorang seperti Ziyi di pihak mereka. Jika tidak, pertarungan ini akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Sementara Ziyi sempat berpikir, ia menemukan bahwa ada kalanya Izrod dan Guan Yu tidak menerima kerusakan apapun. Lalu, ada kalanya Mariposa dan dirinya sendiri tidak menerima kerusakan dari aura kematian. Ia merasa aneh, namun ia masih belum dapat memastikan apa penyebabnya. Namun, pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir. Seringkali hal yang paling rumit justru sederhana dalam inti pemahamannya sendiri. Meskipun pertarungan ini tidak dapat dianggap terlalu rumit dalam skala besar RML, pertarungan ini jauh di atas level pertarungan yang biasa dilakukan pemain saat ini. Informasi terpenting bagi Ziyi adalah faktor-faktor umum. Tumpukan, lingkungan, serangan. Ada banyak informasi yang harus dipelajari, tetapi Ziyi memilih dua faktor umum utama setiap kali terjadi situasi di mana setidaknya dua pemain tidak akan menerima kerusakan apapun dari cahaya ungu. Yang pertama berkaitan dengan lokasi. Ziyi menemukan bahwa setiap kali seseorang berhasil lolos tanpa cedera, mereka tidak pernah sendirian. Dengan kata lain, selalu ada seseorang di sekitar mereka. Yang kedua adalah, apapun yang terjadi, Hals dan Luna selalu menerima semacam kerusakan. Meskipun itu bisa jadi karena ketidakberuntungan, Ziyi perlahan bisa melihat polanya. Kemudian, setelah skill Hand of Darkness digunakan padanya dan Luna menjelaskan beberapa hal, dia mendapatkan bagian terakhir dari teka-teki yang selama ini tidak dia ketahui. Setelah diambil alih oleh tangan kegelapan, tumpukan jiwa gelisah milik Ziyi menghilang. Namun, itu bukan satu-satunya tumpukan yang menghilang. Tumpukan wabah juga menghilang bersamanya. Ketika akhirnya selesai menyatukan semuanya, Ziyi sampai pada kesimpulan bahwa bukan hanya skill wabah kematian dan aura kematian yang disatukan, tetapi dua skill lain yang memengaruhinya juga disatukan. Selama ini, dia salah paham. Awalnya, dia percaya bahwa Plague of Death dan Aura of Death saling melengkapi seperti halnya Hand of Darkness dan Restless Souls of the Undead, tetapi, keempat skill itu sebenarnya saling melengkapi. Itu seperti jalinan skill yang saling terkait. Namun, ada efek batu,
gunting, kertas pada mereka. Untuk menangkal tumpukan wabah, seseorang membutuhkan tumpukan Restless Souls. Namun, Anda hanya bisa mendapatkan tumpukan Restless Souls dengan menyingkirkan makhluk Netherworld yang muncul selama skill Restless Souls of the Undead. Untuk bisa terpengaruh oleh Hand of Darkness, seseorang harus memiliki tumpukan Restless Souls. Sedangkan untuk skill Aura of Death, tentu saja tidak ada gunanya tanpa tumpukan wabah yang dihasilkan oleh Plague of Death. Jika seseorang ingin menghindari menerima kerusakan dari Aura of Death, maka mereka harus memperoleh tumpukan Restless Souls. Namun, mereka berisiko dikendalikan oleh skill Hand of Darkness. Namun, mereka tidak punya pilihan selain memperoleh tumpukan Restless Souls. Jika tidak, mereka akan diserbu oleh makhluk Netherworld. Bagaimanapun, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan mereka dan tidak melakukan apa-apa. Namun, jika mereka membiarkan satu orang menghadapi semua tumpukan Restless Souls, maka akan jauh lebih mudah untuk mengatur pertarungan secara keseluruhan. Misalnya, Hals atau Guan Yu tidak akan bisa dikendalikan oleh Hand of Darkness. Karena mereka berdua adalah pengguna plat dan Guan Yu, paling tidak, memiliki skill Taunting Aura, situasi akan tetap terkendali. Karena Izroth, Guan Yu, dan Mariposa adalah tiga orang yang memiliki tumpukan Restless Souls saat ini, mereka harus berkumpul bersama untuk tetap aman dari Aura of Death saat aura itu tiba. Tentu saja, Hals dan Luna tidak ikut membunuh makhluk Netherworld dan karena itu, tidak satu pun dari mereka memperoleh tumpukan Restless Souls. Sayangnya, dia terlambat mengetahui semua ini. Namun, jika orang lain merasa bahwa Ziyi kecewa karena terlalu lambat mengungkap rahasia di balik keterampilan bos langka semacam ini, mereka akan mengumpat dalam hati dan berpikir bahwa dia mencoba untuk menyombongkan diri. Saat pertarungan berlangsung, karena sekarang semua orang memiliki pemahaman yang sama terhadap temuan baru Ziyi, pertarungan melawan bos menjadi sangat lancar dan terorganisasi. 35%, 30%, 25%, kau akan menyesali hari ini selamanya. Necrostis berteriak saat bersiap menggunakan Hand of Darkness. Sasarannya kali ini adalah Izroth yang saat ini memiliki tumpukan Restless Soul terbanyak. Luna, Ziyi memberi isyarat. Saat melakukannya, Luna tidak membuang waktu dan langsung menyerang Izroth dengan sihir suaranya. Tidurlah, kata Luna saat suaranya bergema di seluruh ruangan dan menyelimuti Izroth tepat saat ia terkena sihir tangan kegelapan. Bahkan Necrostis pun terkena sihir suara Luna, tetapi itu tidak berlangsung lama karena daya tahannya yang meningkat terhadap semua efek pengendalian massa, terutama efek seperti tidur. 20 detik berlalu tanpa masalah dan tepat saat skill tangan kegelapan berakhir, sihir suara Luna menghilang dan Izroth segera bergabung kembali dalam pertarungan. 20%. Necrostis menggunakan skill Aura of Death sekali lagi, tetapi kelompok itu sudah siap untuk itu. Kelompok Izroth sudah merasa nyaman dengan strategi yang mereka gunakan untuk melawan bos langka itu dan dengan cepat mengurangi HP-nya hingga akhirnya mencapai angka 10%. 15%, 10%, peringatan pertempuran, Necrostis telah memasuki kondisi marah. Setelah mencapai angka 10%, Necrostis menjadi marah dan mengalami peningkatan kekuatan yang besar. Diblokir, minus 5295 tahun. Plus 3058 hari ini. Minus 5295 tahun. Plus 3,495. Luna mengeluarkan mantra Hell, lalu Holy Flash Hell setelah Hals menerima serangan kedua itu. Jumlah kerusakan yang ditimbulkan Necrostis melebihi jumlah kerusakan yang dapat disembuhkan Luna per detik. Dengan kata lain, penyembuhan Luna akan segera mencapai titik di mana penyembuhan yang dilakukan Luna tidak cukup untuk membuat Hals tetap hidup. Namun, Luna tidak khawatir sedikit pun. Bukan hanya dia masih memiliki beberapa keterampilan yang disediakan untuk saat-saat seperti ini, tetapi dia merasa tidak akan membutuhkannya. Ini karena begitu Necrostis mencapai angka 10%, semua orang mengerahkan seluruh kemampuan mereka yang merusak. Wuih, dua anak panah melesat di udara dan menghilang ke dalam kehampaan sebelum muncul kembali di samping Necrostis. Namun, kedua anak panah ini tidak sama dengan anak panah yang biasa ditembakkan Ziyi. Ada spiral aneh di antara anak panah itu yang justru meninggalkan retakan kecil di kehampaan saat keluar. Begitu anak panah itu meninggalkan kekosongan, mereka menyatu dan membentuk anak panah hitam murni yang menembus tubuh bos langka itu. Minus 10.968. Guan Yu, Mariposa,
dan bahkan Hals mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyerang. Adapun Izroth, dia menyerang dengan pedang badainya saat suara guntur bergema dan sambaran petir menyambar Necrostis. Minus 6260. Namun, bentuk pedang ketiga hanyalah awal dari serangan Izroth yang sebenarnya. Aura yang kuat menyelimuti pedang badai miliknya. Di dalam aura itu beredar energi misterius yang berasal dari esensi yang telah dituangkan Izroth ke dalam keterampilan tersebut. Tidak hanya itu, dari posisinya, orang dapat mengetahui bahwa ia juga menggunakan bentuk pedang pertama. Dengan satu ayunan pedangnya, energi kehancuran yang mengerikan menyebar ke seluruh atmosfer. Serangan kritis. Minus 27.419. Tidak. Necrostis meraung saat struktur kerangkanya runtuh menjadi tumpukan tulang-tulang yang tak berguna. Ia telah kehilangan aura dan warna sebelumnya saat tulang-tulangnya kembali ke warna aslinya. Dasar tak terkendali. Beraninya kau melawan Nether Realm. Ketahuilah, dasar kantong daging tak berarti, kau telah menjadi musuh selamanya hari ini. Tuanku akan memastikan kau mengalami kondisi yang lebih buruk daripada kematian. Suara Necrostis perlahan menghilang sebelum menghilang sama sekali. Tak lama kemudian, Izroth dan kelompoknya menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan Necrostis, pelayan utusan Netherworld. Peringatan sistem, Anda telah diberikan 859.029 EXP. Peringatan sistem, Anda telah naik ke level 36. Peringatan sistem, Anda memperoleh plus 3 poin stat saat naik level. Peringatan sistem, ketenaran Netherworld Anda telah berkurang 300. Tabel barang rampasan, tubuh kematian Nether. Sepatu bot Nether, tulang-tulang Netherworld. Esensi kematian terkonsentrasi, buku keterampilan, nyanyian kematian. Jika ini adalah pesta penyambutan, aku tak dapat menahan rasa ingin tahu, apa yang menjaga kedalaman ruangan ini. Sementara itu, di ibu kota Amaharpe. Saat ini ada sekelompok besar pemain berkumpul di pintu masuk Mystical Realm Palace. Namun, tidak seperti raut wajah gembira yang biasa ditunjukkan pelanggan yang senang, semua orang tampak marah. Berdiri di depan pintu masuk menuju Mystical Realm Palace adalah Silver Crux bersama dua pemain lain yang tampak menakutkan. Ada ekspresi tanpa emosi di matanya saat dia mendengarkan kerumunan di depannya mengoceh. Biarkan kami masuk. Apa yang memberimu hak untuk memonopoli semua tempat itu? Sage Falls telah menjadi begitu berani. Apakah mereka tidak takut dengan reaksi guild papan atas lainnya? Toko ini saat ini ditempati oleh anggota Sage Falls yang sedang berbelanja sesuka hati. Jika kau ingin menyerang anggota Sage Fallsku, maka kau hanya bermimpi. Kata Silver Crux dengan seringai di wajahnya. 252 masalah di Istana Alam Mistis. Air terjun sang bijak yang berani. Semua orang menatap tajam ke arah Silver Crux dan tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Apakah dia menganggap mereka semua orang yang naif dan mudah tertipu? Para anggota Sage Falls sedang bersenang-senang. Omong kosong. Jelas bahwa Sage Falls sengaja memenuhi toko dengan pemain mereka sendiri untuk mencegah orang lain masuk ke dalam. Tanpa pemilik toko atau seseorang yang memegang izin administratif untuk toko tersebut, NPC yang mengelola toko tersebut tidak berdaya untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, hingga pemilik toko kembali ke Mystical Realm Palace, Sage Falls memegang kendali penuh atas siapa yang dapat masuk ke dalamnya. Mereka bertindak dengan sangat keras dan tampaknya tidak peduli siapa yang mereka sakiti dalam prosesnya. Mungkin jika itu hanya pemain biasa, semuanya akan sedikit lebih bisa dimengerti, namun, bahkan anggota guild papan atas lainnya ditolak aksesnya ke toko. Apakah Sage Falls akhirnya marah dan kehilangan akal sehat? Apakah mereka mampu menjadikan semua guild papan atas sebagai musuh sekarang? Tak perlu dikatakan lagi, mereka segera melaporkan situasi tersebut ke guild mereka. Reaksi awal sebagian besar adalah ketidakpercayaan dan rasa geli. Bagaimanapun, Sage Falls telah sangat melemah setelah peristiwa yang melanda Amaharpe, oleh karena itu, tidak masuk akal bagi mereka untuk mengambil tindakan yang begitu berani dan terbuka. Saat ini, mereka harus menunggu waktu dan membangun kembali kekuatan mereka agar tidak semakin tertinggal. Namun, setelah menerima konfirmasi dari berbagai sumber, perasaan lucu awal itu telah sepenuhnya lenyap dan digantikan oleh kemarahan dan kemurkaan. Siapakah Sage Falls yang mereka kira? Apakah Slayer akhirnya kehilangan akal sehatnya?
Bahkan jika mereka berhasil menguasai toko untuk saat ini, begitu pemiliknya kembali, mereka semua akan segera dikeluarkan dan mungkin dilarang masuk lagi. Apakah itu sepadan dengan risiko sebesar itu demi keuntungan jangka pendek? Jawabannya jelas tidak. Mungkin ada sesuatu yang belum mereka lihat, tetapi satu hal yang pasti, Sage Falls tidak bisa dibiarkan terus-menerus melakukan kegilaan yang tak terkendali ini. Itu harus dihentikan sekarang juga. Pada saat itu, setiap guild besar di RML mulai bergerak melawan Sage Falls. Sementara itu, di markas sementara Sleeping Gardenia, He Huyan baru saja menerima konfirmasi tentang apa yang terjadi di Istana Alam Mistis. Karena Izroth menyediakan pil langsung kepada mereka, mereka tidak perlu mengirim anggota ke sana untuk mengambil pil seperti yang dilakukan guild lain. Namun, masih ada beberapa anggota Sleeping Gardenia yang berpangkat rendah yang belum menerima pil apapun dan pergi ke Istana Alam Mistis untuk mendapatkan pil mereka sendiri. Sleeping Gardenia tidak mampu begitu saja membagikan pil kepada setiap anggota serikat mereka. Lagi pula, pil yang lebih mahal adalah sesuatu yang disediakan untuk anggota inti dan elit. Jika ada orang lain di luar kelompok tertentu yang menginginkan pil kelas 3 atau kelas 2, maka mereka harus membelinya menggunakan emas atau RMB mereka sendiri, bukan milik Sleeping Gardenia. Namun karena itu, berita itu dengan cepat tersebar dan karena He Huyan-lah yang bertanggung jawab atas segala hal di Amaharpe saat Mariposa pergi, berita itu akhirnya sampai ke pangkuannya. Konyol, He Huyan memiliki kepribadian yang pendiam dan tertutup sehingga dia jarang sekali marah. Namun, dia benar-benar marah setelah membaca pesan itu. Sleeping Gardenia memiliki hubungan langsung dengan Mystical Realm Palace dan pemiliknya, Izroth. Setiap kali Mystical Realm Palace diuntungkan, Sleeping Gardenia mereka pun ikut diuntungkan karena mereka saat ini memiliki bagian dari keuntungan tersebut. Saat ini, Sage Falls secara praktis melumpuhkan sumber pendapatan Sleeping Gardenia yang dengan sendirinya tidak dapat diterima di semua tingkatan. Karena ini masalah yang sangat serius, He Huyan menghubungi Izroth dan Mariposa tentang apa yang sedang terjadi. Tidak hanya itu, dia juga mengirim pesan kepada Valkyria, memanggilnya kembali ke Amaharpe. Biasanya, He Huyan tidak akan memiliki wewenang untuk memanggil kembali Valkyria karena Lotus Guard tidak berada di bawah yurisdiksinya, tetapi Mariposa telah memberinya wewenang itu mengingat keadaan saat ini. Aku akan pergi ke sana. Kalian berdua akan menemaniku, kata He Huyan sambil memilih dua anggota Sleeping Gardenia untuk menemaninya ke Istana Alam Mistis. Apakah kau ingin kembali? Aku bahkan bisa meminjamkanmu gulungan pengembalian jika kau belum memilikinya. Mariposa berkata dengan nada serius. Setelah mengacaukan jarahan dan merasa senang setelah mengalahkan bos langka, Izroth dan kelompoknya menghentikan sementara perjalanan mereka ke dalam makam setelah menerima pesan yang mengganggu dari He Huyan tentang apa yang terjadi di Istana Alam Mistis. Tak perlu dikatakan, semua orang langsung menjadi marah ketika Mariposa menjelaskan apa yang terjadi di Amaharpe. Kita harus kembali dan memberi pelajaran pada bajingan-bajingan itu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Menutup toko saudaraku. Mereka pasti tidak ingin hidup lebih lama lagi, kata Guan Yu dengan ekspresi muram di wajahnya. Seolah-olah dia lupa bahwa Amaharpe adalah zona aman yang tidak bisa dilawan. Aku setuju. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil alih dan tidak kembali. Lagi pula, kita masih punya banyak waktu untuk kembali ke tempat ini setelah mengurus orang-orang itu, kata Hals dengan nada kesal. Luna, di sisi lain, terdiam. Namun, meskipun dia tidak sekeras dan sekeras Guan Yu dan Hals, sorot matanya mengatakan semuanya. Tatapannya dingin dan jauh dengan lapisan amarah tersembunyi di baliknya. Izroth selalu menjadi orang yang membantu mereka dengan satu atau lain cara, oleh karena itu, jika ada yang ingin menjadi musuhnya, maka mereka juga harus menjadi musuh mereka. Ziyi mengerutkan kening dan berkata, aku tidak mengerti. Mengapa Sage Falls melakukan hal bodoh seperti itu? Hanya ada banyak kerugian, bukan keuntungan dari tindakan agresif mereka. Mereka harus tahu bahwa Izroth dapat mengusir mereka semua begitu dia kembali ke tokonya. Apa tujuan akhir mereka? Siapa tahu, kau harus ingat, beberapa orang memang terlahir bodoh, adikku yang manis. Mariposa berkata. Mariposa kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke Izroth yang belum menjawab pertanyaannya. Namun, dia diam-diam terkejut melihat betapa tenangnya Izroth. Tidak ada kemarahan atau amarah yang terlihat di wajahnya. Ekspresi riangnya sama seperti biasanya.
Namun, saat itulah Mariposa menyadari sesuatu yang lain tentang Izrod. Dia tidak hanya setenang biasanya, tidak, dia bahkan lebih tenang dari biasanya. Tingkat ketenangan itu menakutkan karena membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam benaknya saat itu. Namun, Mariposa tahu satu hal yang pasti, Izrod adalah tipe orang yang menerima tamparan keras di wajahnya dan tidak melakukan apapun sebagai balasannya. Saya memberi izin kepada Hehuyan untuk memanggil Valkyria kembali ke Amaharpe. Namun, pada akhirnya, dia hanya akan dapat bertindak sebagai pencegah terhadap situasi yang ada. Jika Sage Falls memilih untuk tetap tinggal bahkan setelah melihat betapa seriusnya kita, maka hanya Anda yang dapat melakukan apapun tentang hal itu karena itu adalah zona aman. Jika Anda ingin kembali, tidak seorang pun akan menyalahkan Anda. Mariposa menjelaskan. Tidak apa-apa. Kita akan melanjutkan perjalanan ke ruang bawah tanah. Izrod berbicara dengan tenang dan mantap saat dia melanjutkan perjalanannya lebih jauh ke dalam ruang bawah tanah. Semua orang tidak yakin apakah mereka baru saja mendengar Izrod dengan benar. Apakah dia baru saja mengatakan tidak untuk kembali ke Amaharpe? Saudaraku, kau tidak mungkin serius, kan? Sampah tak tahu malu itu tidak punya rasa hormat atau kesopanan. Apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka begitu saja? Guan Yu bertanya sambil segera mengikuti Izrod. Ia bingung dengan reaksi Izrod. Jika itu dia, ia pasti sudah menyerbu kembali ke Amaharpe untuk mengusir mereka semua dari tokonya. Guan Yu bukan satu-satunya yang terkejut dengan keputusan Izrod. Semua orang merasakan hal yang sama dengannya. Bahkan, anehnya Izrod adalah satu-satunya orang di sini yang tampaknya paling tidak peduli dengan keputusan itu. Biarkan mereka pergi, kata Izrod sambil menghentikan langkahnya. Ia kemudian berbalik menghadap semua orang dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Namun, senyum acuh tak acuh itu membuat semua orang yang hadir merinding. Ada sesuatu tentang itu yang membuat mereka merinding. Aku berencana untuk membasmi mereka. Air terjun Sage akan lenyap, itu saja. Izrod berkata sambil berbalik dan mulai berjalan lagi. Membasmi mereka, Sage Falls akan lenyap. Pernyataan yang berani sekali. Bahkan jika Sage Falls dalam kondisi lemah, mereka masih menjadi salah satu dari 10 guild teratas. Jika orang lain yang mengatakan kata-kata itu, mereka akan menertawakannya sebagai omong kosong belaka. Namun, entah mengapa, saat kata-kata itu keluar dari mulut Izrod, tidak ada sedikit pun keraguan di benak mereka bahwa dia benar-benar berencana untuk membasmi Sage Falls. Karena Izrod sendiri sudah berbicara tentang masalah itu, tidak ada yang terus bertanya kepadanya tentang hal itu dan mengikutinya ke ruang bawah tanah yang dalam. Ada keheningan aneh saat mereka berjalan maju dan hanya suara langkah kaki mereka yang bisa terdengar. Suasana terasa sangat berat dan hanya dengan melihat Izrod, seolah-olah ada tekanan tak terlihat di sekelilingnya. Apakah ini keberanian, atau sekadar kebodohan? Apapun itu, tampaknya aku telah menjadi terlalu lunak terhadap musuh-musuhku sejak aku datang ke dunia ini. Baiklah, jika mereka ingin memaksaku, biarlah. 15 menit kemudian, saat Izrod dan kelompoknya bergerak mendekati kedalaman ruang bawah tanah, mereka menemukan beberapa makhluk Netherworld berkeliaran. Namun, mereka kebanyakan hanyalah monster normal yang lemah dan mudah dihadapi, jauh berbeda dari kelompok penyambutan awal mereka. Tekanan berat yang dilepaskan oleh Izrod baru-baru ini memudar dan suasana hati kelompok menjadi sedikit lebih baik saat Hals dan Guan Yu mencoba meringankan keadaan. Beberapa saat kemudian, rombongan Izrod tiba di depan 3 batu nisan. Suara lonceng angin semakin keras saat berubah dari nada yang hampir menyenangkan menjadi suara melengking dan menangis. Hadiah Fozrak di telapak tangan Izrod bereaksi terhadap sesuatu di dekatnya. Tentu saja, itu hanya bisa menjadi satu hal mengingat tujuan dari benda itu sendiri. Hampir saja, halaman yang hilang dari kitab awal. Tidak adakah cara untuk mematikan benda itu? Teriak Guan Yu dengan wajah cemberut sambil menutup telinganya. Namun, setelah beberapa detik berteriak, suara itu tiba-tiba berhenti tanpa peringatan. Mati! Guan Yu melepaskan tangannya dari telinganya saat suara itu menghilang. Dia tidak menyangka suara itu benar-benar berhenti. Izrod menyipitkan matanya saat merasakan sesuatu atau seseorang mengintai di dekatnya. Seolah-olah ribuan atau bahkan jutaan mata sedang menatapnya dari kegelapan. Namun, ia segera menyadari bahwa itu sama sekali tidak benar. Bukan aku yang mereka lihat, tapi hadiah Fozrak. Wah,
Wah, setiap beberapa detik, denyut cahaya ungu akan menyebar ke seluruh ruang bawah tanah diikuti oleh suara keras batang logam yang menghantam sepotong logam lainnya. Cahaya ungu menjadi lebih gelap dan suara semakin keras dengan setiap denyut yang lewat. Ada sesuatu yang terjadi, kata Izrod saat semua orang sudah dalam mode siaga penuh. Wah, suara itu benar-benar menghilang, namun, rona cahaya ungu tetap ada di dalam ruangan. Beberapa detik kemudian, sebuah portal sekitar 15 meter terbuka tepat di atas 3 batu nisan di tanah. Tiba-tiba, sebuah tangan besar diikuti oleh sebuah lengan keluar dari portal tersebut. 253 penyakit Luna yang menyejukkan. Tangan besar yang muncul entah dari mana itu bahkan lebih besar dari Sadahi yang ditemui Izrod di ruang tahta saat dia berada di alam Sadahi, Sirius. Aura kematian yang dipancarkan dari tangan raksasa misterius itu berkali-kali lebih ganas daripada milik Necrostis. Lengan itu tampak keluar dari portal seolah-olah tidak ada ujungnya, namun, setelah mencapai lebih dari 30 meter dari dalam portal, lengan itu berhenti tiba-tiba. Hampir tampak seolah-olah ada kekuatan yang kuat yang mencegahnya menyeberang sampai ke dunia mereka. Jika lengannya saja sebesar itu, seberapa besarkah seluruh tubuhnya? Kata Guan Yu dengan nada terkejut. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Saat yang lain mengamati lengan besar yang mengeluarkan aura kematian, mereka terdiam sesaat. Makhluk apapun ini, dilihat dari ukuran lengannya saja, ia bahkan lebih besar dari Behemoth Basbus yang muncul selama peristiwa pelindung Amaharpe. Hanya telapak tangan makhluk itu saja sudah cukup untuk meremukkan sebagian besar monster boss hingga mati hanya dengan satu tamparan. Itu bergetar, bukan lengan atau tangan makhluk itu yang gemetar, melainkan hadiah Fozrak yang dimilikinya. Tiba-tiba, sejumlah besar energi magis murni keluar dari benda peringkat es itu dan bola kecil di tangan Izrod, meluncur ke arah tangan lengan besar itu. Ledakan, semua orang tercengang saat menyaksikan benda di tangan Izrod melompat keluar untuk menyerang lengan monster itu. Sungguh tak kenal takut. Seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat saat hadiah Fozrak bertabrakan dengan telapak tangan makhluk itu. Namun, tidak butuh waktu lama bagi energi magis yang besar itu untuk berhenti mengalir keluar dari benda itu karena benda itu ditepis dengan mudah oleh tangan makhluk itu. Bahkan Izrod sedikit terkejut dengan hasilnya. Meskipun dia tahu bahwa makhluk itu jauh lebih kuat daripada Necrostis, dia tidak dapat menentukan kekuatan penuhnya dari lengannya yang sederhana. Namun, meskipun Fozrak's Gift bukanlah item sihir ofensif, itu tetap merupakan item peringkat es yang dibuat oleh makhluk legendaris di RML. Menamparnya dengan mudah berarti makhluk itu sangat kuat. Hadiah Fozrak kembali ke inventaris Izrod. Suara lonceng angin terdengar sangat samar dan hampir terdengar seperti peluit ringan. Membuat item peringkat es mundur seolah-olah itu permainan anak-anak. Makhluk macam apa yang mencoba melarikan diri dari portal ini? Meskipun Izrod selalu siap menghadapi tantangan, ia menyadari bahwa ada keterbatasan yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam RML. Bahkan jika ia bertarung dengan kekuatan penuh dengan level kekuatannya saat ini, ia tidak akan mampu membunuh makhluk seperti Sirius, Gilidore, Fozrak, atau makhluk sebelumnya. Suatu hari nanti, ia akan memperoleh kekuatan untuk menyapu bersih semua musuh yang menghalangi jalannya, seperti yang telah dilakukannya di Seven Realms. Izrod yakin dapat mencapainya, namun, itu akan memakan waktu dan ia memahaminya. Bagaimanapun, keberanian dan kebodohan hanyalah dua sisi mata uang yang berbeda. Garis yang kabur sehingga orang dapat dengan mudah salah membedakan keduanya. Dia tidak melakukan apapun, kata Hals dengan wajah cemberut. Setelah tangan raksasa itu menepis hadiah Fozrak, dia hanya duduk diam dan mengabaikan Izrod dan yang lainnya seolah-olah mereka tidak ada di sana. Tidak ada informasi tentang makhluk di sisi lain, namun, makhluk itu pasti sangat besar mengingat ukuran lengannya. Mungkin makhluk itu mengabaikan kita karena tidak menganggap kita sebagai ancaman. Ziyi berspekulasi. Tidak ada ancaman. Haruskah kita menguji teori itu? Kata Guan Yu sambil mengacungkan guan daunnya. Namun, Ziyi segera menghentikannya dan berteriak, "Apa kau bodoh? Apa kau ingin kita semua terbunuh?" Guan Yu mundur dan berbicara dengan nada meminta maaf sambil menjawab, "Itu hanya candaan, candaan." Ziyi menghela napas panjang sambil menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dengan selera humormu. Kurasa kau sudah berhasil memangkas beberapa tahun dari hidupku."
Ziyi menggumamkan bagian terakhir itu pada dirinya sendiri. Mariposa terkikik dan berkata, senang melihatmu bersenang-senang, adikku yang manis. Bah, nikmati saja pikiranmu. Siapa yang bersenang-senang? Kau lihat apa yang harus kuhadapi setiap hari. Ziyi mencibir. Namun, terlepas dari perkataannya, Mariposa tahu bahwa adik perempuannya benar-benar menikmati dirinya sendiri. Namun, itu bukan sesuatu yang akan diakuinya secara terbuka. Izrod menoleh ke arah Luna yang selama ini terdiam karena semua orang sedang berbicara dan mencoba mencari solusi untuk masalah mereka saat ini. Ziyi, Mariposa, dan Guan Yu pergi mencari-cari sesuatu yang aneh atau tidak biasa. Adapun Hals, dia tetap tinggal dan tidak mengalihkan pandangannya dari lengan raksasa misterius itu. Jika lengan itu mencoba bergerak, maka dia harus bertindak sebagai garis pertahanan pertama. Namun, Luna memiliki kulit pucat sejak munculnya lengan raksasa itu. Ini bukan pertama kalinya Izrod menyadari adanya perubahan. Sejak mereka tiba di dalam makam, Luna menjadi sangat tidak nyaman. Pikiran pertama Izrod adalah Luna takut dengan tempat-tempat gelap nan menyeramkan seperti ini, namun, dia telah bepergian bersamanya ke alam Sadahi, juga alam dogma yang kacau. Bahkan di Netherworld Mist saat menghadapi para hantu itu, dia baik-baik saja. Karena itu, Izrod merasa sulit untuk percaya bahwa dia takut. Mungkin dia hanya merasa sakit. Apapun itu, Izrod akan mengetahuinya. Apakah kamu merasa sakit? Tanya Izrod. Jika iya, maka Izrod tidak keberatan untuk membatalkan misi ini untuk saat ini. Bagaimanapun, mereka masih punya banyak waktu untuk menyelesaikannya meskipun mereka memilih untuk menundanya sedikit lebih lama. Namun, Luna menggelengkan kepalanya dan meletakkan kedua tangannya di kedua lengannya sambil menggigil. Saat ia mengembuskan napas, orang bisa melihat embun beku dingin keluar dari mulutnya. Namun, anehnya, di lokasi ini tidak cukup dingin untuk hal itu terjadi. Selain itu, bahkan jika dia sakit di dunia nyata, hal itu pasti tidak akan berdampak seperti ini padanya di RML. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu tentang tempat ini yang tidak cocok bagi Luna. Entah itu kelasnya, keterampilan tertentu, atau rasnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba aku merasakan dingin sekali, tetapi tidak ada catatan pertempuran atau peringatan sistem yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Luna berusaha keras untuk berbicara karena menggigilnya menjadi lebih parah dari sebelumnya. Sebelumnya, hal itu agak tersembunyi, tetapi sekarang, hal itu terlihat jelas dan siapapun akan menyadarinya hanya dengan melihatnya sekilas. Dahimu. Izrod memperhatikan sebuah simbol kuno yang tidak dikenal terbentuk di tengah dahi Luna. Simbol itu sama dengan simbol yang muncul di tempat cairan hijau yang disentuh Zelfirion saat membangkitkan transformasi Luna menjadi anggota ras Trepasia. Saat itu, simbol itu telah menghilang di dahinya dan tidak pernah muncul lagi setelah transformasi awal Luna. Namun, entah mengapa, simbol itu kini muncul lagi. Mungkinkah dia sedang menjalani transformasi kedua? Kamu baik-baik saja, Luna? Tanya Hals sambil mendekat untuk melihat apa yang salah. Dia diam-diam menyeringai setelah melihat Izrod berinisiatif berbicara dengan Luna sendirian, tetapi, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Saat itulah dia menyadari bahwa Luna seputih salju. Tidak hanya itu, dia juga sangat kedinginan sehingga setiap kali dia mengembuskan napas, gelombang dingin kecil menyebar ke seluruh area. Tidak banyak yang diketahui Izrod tentang ras Trepasia, oleh karena itu, ia hanya bisa berspekulasi tanpa tujuan. Namun, ada seseorang di kelompok mereka yang lebih berpengetahuan dalam hal semacam ini. Izrod segera memanggil Ziyi dan yang lainnya untuk bergabung sehingga mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Saya belum pernah mendengar atau membaca tentang hal seperti ini yang terjadi pada anggota ras Trepasia. Masih terlalu banyak variabel yang tidak diketahui untuk dipertimbangkan. Namun, itu bisa jadi sesuatu yang sederhana seperti keterampilan rahasia yang telah memengaruhinya. Kami hanya tidak memiliki cukup informasi. Ziyi menyatakan dengan kerutan di wajahnya. Skill rahasia sangatlah langka, bahkan untuk bos atau lingkungan seperti ini. Skill tersebut tidak muncul di log pertempuran sama sekali. Bahkan jika seorang pemain terpengaruh oleh skill tersebut, mereka tidak akan menyadarinya sampai mereka mati atau menghilangkan sumber skill rahasia tersebut. Akan tetapi, sebagian besar pemain bahkan tidak tahu adanya keterampilan rahasia. Oleh karena itu,
Ziyi meluangkan waktu sejenak untuk menjelaskannya kepada semua orang untuk menghemat waktu. Keahlian rahasia, itu mungkin saja. Namun, hal yang paling mengganggu Izroth adalah simbol yang muncul di dahi Luna. Kemunculannya adalah alasan utama mengapa ia percaya bahwa simbol itu berhubungan langsung dengan rasnya, namun, pada akhirnya, itu hanya spekulasi belaka. Menarik, jika ini benar-benar ada hubungannya dengan dia sebagai anggota ras Trepasia, maka ini bisa jadi semacam reaksi alergi. Kurasa itu cara terbaik untuk menjelaskannya. Mariposa berteori setelah mengetahui kondisi Luna. Reaksi alergi. Ziyi bergumam pada dirinya sendiri. Setelah memikirkannya sebentar, dia mulai mengingat semua informasi yang dia miliki tentang ras Trepasia. Meskipun tidak banyak, itu masih cukup untuk mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi, meskipun itu agak berlebihan. Itu mungkin saja, jika kita pikirkan seberapa kuat energi kehidupan rata-rata Trepasia, dan juga seberapa dekatnya dengan alam dan kehidupan dunia, maka itu bisa jadi sesederhana Luna yang sedang sehat atau sakit. Kata Ziyi. Sakit. Apakah mungkin seseorang bisa sakit di RML? Kata Guan Yu dengan nada penuh ketidakpercayaan. Ini bukan kenyataan, bagaimana mungkin seseorang bisa sakit saat bermain VRMMORPG? Tentu saja, energi kematian. Mungkinkah itu, tepat saat Mariposa hendak melanjutkan apa yang dikatakan Ziyi, tiba-tiba, lengan raksasa yang selama ini tidak bergerak mulai menggeliat dengan keras. Ledakan, dorong, gelombang getaran yang dahsyat menjalar ke seluruh ruang bawah tanah dan menyebabkan sebagian tanah terbelah dan bongkahan tanah berjatuhan dari langit-langit ruang. Dia bergerak, kata Hals sambil segera memposisikan dirinya di depan kelompok itu. Peringatan sistem, peringatan. Sebuah retakan di ruang angkasa sedang terbentuk di sekitar. Peringatan sistem, peringatan. Portal ke Netherworld sedang dibuka paksa. Peringatan sistem, Anda telah menerima misi, hentikan invasi. Apakah Anda menerimanya? Wuih, sebelum Izroth sempat membaca informasi misi, dia langsung bersikap waspada penuh. Izroth menyipitkan matanya dan bergerak untuk menghunus pedang badai miliknya. Dia merasakan dua sosok mendekat dengan cepat ke lokasi mereka saat ini. Terlalu cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya sepenuhnya dan membedakan siapa atau apa yang bisa dihunusnya sebelum dua sosok sudah berdiri di depannya. Izroth tampak terkejut. Dia benar-benar mengenali dua orang yang datang. Itu mereka. Tapi, apa yang dilakukannya di luar tempat itu? 254 barang baru. Ini adalah tempat terakhir yang diharapkan Izroth untuk melihat dua orang yang muncul di hadapannya. Anggota kelompok lainnya tercengang karena bagi mereka, tampak seperti dua orang asing yang tiba-tiba berteleportasi entah dari mana saat lengan besar itu mengamuk. Bagaimana mungkin mereka tidak takut menghadapi dua musuh tambahan? Namun, setelah keterkejutan awal berlalu, semua orang menghela napas lega. Hal ini dikarenakan yang datang bukanlah musuh, melainkan orang-orang yang dapat dianggap sebagai bala bantuan. Saya mengenalinya sejak di istana, namun wanita yang bersamanya adalah wajah baru, kata Mariposa. Anak muda, tampaknya kau selalu menemukan cara untuk melibatkan diri dalam komitmen yang menyusahkan. Seseorang seharusnya menghabiskan masa mudanya dengan menikmati hidup alih-alih mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Namun, aku tidak akan pernah memilihmu jika itu yang terjadi. Seorang pria berkata sambil menggendong seorang wanita di lengannya. Ia menurunkan wanita itu dengan lembut dan membiarkan kakinya menyentuh tanah sebelum berdiri tegak. Kau benar-benar memberi kami sedikit pekerjaan tambahan saat kita bertemu terakhir kali, orang tua. Ucap Izroth dengan senyum riang di wajahnya. Aku hanya bisa bepergian sejauh itu di usiaku yang sudah tua. Aku yakin kau mengerti. Pria yang berbicara itu adalah individu kuat pertama yang pernah ditemuinya di RML, Combat Master Gear. Saat ini, dia dalam wujud yang lebih muda. Wanita yang bersamanya yang kakinya baru saja menyentuh tanah tidak lain adalah sang pelihat Trerestia. Terakhir kali aku memeriksa, wilayah pegunungan berbahaya itu jauh lebih dekat ke Amaharpe daripada tempat ini, kata Izroth. Ah, sepertinya aku ketahuan. Kau sudah tumbuh jauh lebih kuat sejak terakhir kali kita bertemu. Itu adalah sos yang bagus yang berhasil kau dapatkan. Ger berbicara dengan senyum lebar di wajahnya. Namun, dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Bagaimana Izroth bisa mendapatkan sos? Meskipun masih dalam tahap awal, itu tetap merupakan prestasi yang luar biasa.
Sumber. Ger kemudian mengalihkan perhatiannya ke lengan besar itu. Sejak saat dia tiba di tempat kejadian, lengan misterius itu menjadi waspada karena kehadirannya. Lengan itu tidak lagi mengamuk dan hampir tampak seolah-olah energi mematikan di sekitarnya menumpuk dan menjadi lebih terkonsentrasi. Izrod tidak tahu apa yang Ger bicarakan saat dia menyebut kata sos. Namun, setelah melihat betapa fokusnya Ger pada lengan misterius itu, Izrod memilih untuk menunda pertanyaannya untuk saat ini. Saat ini, Ger dan lengan besar itu sama-sama mencari celah untuk dieksploitasi. Namun, tak satu pun dari mereka yang pertama bergerak dan hanya mengamati satu sama lain untuk sementara waktu. Namun, kedua belah pihak tahu bahwa meskipun satu pukulan belum terjadi, pertarungan sudah dimulai. Tererestia menghampiri Izrod dengan senyum kecil di wajahnya seraya berkata, sangat disayangkan kita terus bertemu dalam situasi yang mengerikan. Aku tidak pernah menyangka akan melihatmu berkeliaran di luar danau air mata. Aku berasumsi situasinya akan semakin tidak stabil jika kau bersedia meninggalkan segel itu di alam sadahi tanpa penjagaan. Ujar Izrod. Jalan yang telah ditetapkan oleh Dewi Yang Maha Melihat di hadapanku adalah jalan yang harus kutempuh hingga akhir. Ini adalah tugasku. Tererestia berbalik sambil berbicara dan melangkah di depan Luna. Saat ini, kulit Luna telah kehilangan semua warnanya dan dia sangat pucat. Simbol kuno di dahinya memancarkan cahaya hijau samar dan berdenyut seperti detak jantung. Luna kesulitan mengangkat kepalanya karena dia merasa seolah-olah dia benar-benar membeku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, dia masih berhasil mengangkat kepalanya dan melihat Tererestia, meskipun gambarnya kabur. Ia telah kehilangan kemampuannya untuk berbicara dan yang dapat didengar Luna hanyalah bisikan-bisikan samar dan gema-gema yang terjadi di sekelilingnya. Luna yakin bahwa ia tengah tergelincir ke dalam dunia isolasi murni. Apakah kamu tahu apa yang salah dengannya? Ziyi bertanya dengan nada khawatir. Tubuhnya sedang dalam keadaan kacau dan konflik internal. Memasuki tempat yang mengandung begitu banyak energi mematikan saat menjadi anggota ras Trepasia hanya mempercepat proses yang pada akhirnya tidak dapat dihindari. Tererestia menjelaskan sambil menempelkan jari telunjuknya pada simbol di dahi Luna. Sepertinya kami hanya benar sebagian. Namun, kami masih jauh dari sasaran, kata Mariposa. Memang, kami tidak pernah berpikir tentang kekuatan yang saling bertentangan. Tapi, bagaimana itu mungkin? Tanya Ziyi. Darah manusia, darah Trepasia, energi kematian, sigil peramal, dan ini, sebuah sumber. Begitu, pantas saja dia dalam kondisi seperti ini, kata Tererestia sambil mengernyitkan alisnya. Sigil pelihat, sumber, ini adalah hal-hal yang belum pernah didengar oleh siapapun dalam kelompok Izrod hingga hari ini. Namun, mereka mengerti bahwa keadaan tidak terlihat terlalu positif saat ini. Bisakah kau memperbaikinya? Izrod menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Tererestia awalnya terdiam, namun beberapa saat kemudian dia menjawab, karena baik sigil pelihat maupun sumbernya masih dalam tahap awal, saya seharusnya tidak akan kesulitan menyembuhkannya. Namun, itu akan memakan waktu yang mungkin tidak akan kami miliki. Kami akan memberikanmu semua waktu yang kau butuhkan. Ucap Izrod sambil menerima misi hentikan invasi. Setelah membaca misi itu, Izrod kurang lebih bisa menebak mengapa Ger pergi ke tempat ini. Nama misi, hentikan invasi. Tingkat yang direkomendasikan, 40. Ukuran pesta yang direkomendasikan, 6. Peringkat misi, S. Tujuan misi, suatu entitas yang kuat tengah mencoba menerobos portal dengan pasukannya yang besar. Setelah portal ke Netherworld terbuka sepenuhnya, menutupnya akan membutuhkan usaha yang sangat besar dan tidak ada jaminan bahwa portal itu dapat ditutup lagi. Hentikan pembukaan portal dari Netherworld dan hentikan invasi Legion of the Nether Realm. Batas waktu, 30 menit. 0/11 bantu Sir Tererestia dalam menyegel semua portal yang muncul dalam ruang bawah tanah. 0/1 hentikan invasi Legion of the Nether Realm. 0/1 bantu Ger dalam memaksa entitas misterius mundur kembali ke Netherworld. 0/1 dapatkan dan kuasai, halaman hilang, yang misterius. Barang misi. X2 totem penyegel setengah tanda. Hadiah. X1 halaman hilang. Mencegah invasi dari Netherworld. Kegagalan. Kalah 3 level. Gagal dalam misi dunia, awal dari awal. Invasi dari Netherworld. Nama item, totem penyegel setengah tanda item quest.
Penggunaan, menyalurkan mantra penyegel yang kuat selama 15 detik saat digunakan bersama dengan Half Mark Sealing Totem lain dalam jarak 20 meter dari target. Setelah 15 detik penyaluran tanpa henti, Half Mark Sealing Totem akan menyegel dan menutup area ruang yang menjadi target. Ruang yang terpengaruh harus menghubungkan dua alam satu sama lain. Catatan khusus, item ini hanya dapat diperdagangkan kepada pemain dengan misi dunia, awal mula awal. Item ini akan dihancurkan setelah misi, hentikan invasi, berhasil atau gagal. Begitu Izroth menerima misi itu, sebuah portal hijau kecil setinggi sekitar 3 meter muncul di sisi ruangan di dalam ruang bawah tanah. Portal itu tidak sebesar portal yang coba dipaksakan oleh lengan besar itu, tetapi tetap saja merupakan ancaman dengan caranya sendiri. Tidak lama setelah portal itu muncul, 9 lingkaran hijau kecil yang tidak lebih besar dari ukuran kepalan tangan, terbentuk di berbagai area ruangan. Totem penyegel setengah tanda yang bekerja sama seharusnya lebih dari cukup untuk menyegel portal apapun yang terbuka di dalam ruang bawah tanah. Mengenai portal utama, untuk saat ini, kita harus menyerahkannya kepada orang yang lebih tepat hingga kita menyelesaikan tugas kita. Pergilah, jangan biarkan pasukan Netherworld mencapai tempat ini. Aku akan mengurus ini, Trerestia berkata sambil mengalihkan perhatian penuhnya ke arah Luna. Sementara Izroth tidak menyadarinya, jika dia tidak pernah memiliki ketenaran dunia yang begitu tinggi, dan juga, ketenaran dengan Dewi yang melihat segalanya, Helilatia, maka tidak mungkin Trerestia akan mempercayainya sendirian dengan totem penyegel setengah tanda dan tugas penting seperti menyegel portal di tempat ini. Izroth menyerahkan salah satu Half Mark Sealing Totem kepada Ziyi dan yang lainnya kepada Guan Yu. Karena pemain tidak dapat bergerak saat menyalurkan skill atau skill tersebut akan terganggu, ia memutuskan bahwa kedua totem ini adalah pilihan terbaik untuk mempercayakan item tersebut. Hals perlu fokus untuk menarik perhatian makhluk-makhluk yang akan menyerbu dari portal. Mengingat bahwa mereka saat ini kekurangan seorang penyembuh karena Luna tidak dapat bertindak saat itu, Izroth membutuhkan seseorang yang dapat mengendalikan medan perang dan dapat berpindah tempat dalam hitungan menit. Pada saat yang sama, orang itu juga akan bertindak sebagai satu-satunya penyalur kerusakan yang memiliki jangkauan. Ini adalah sesuatu yang berada dalam zona nyaman Mariposa. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Izroth adalah penyalur kerusakan tertinggi mereka. Oleh karena itu, akan bodoh jika tidak mengizinkannya untuk menyalurkan Half Mark Sealing Totems. Meskipun Guan Yu enggan untuk melewatkan pertarungan apapun demi berdiri diam selama 15 detik, ia tahu bahwa Izroth pasti punya alasan kuat untuk memilihnya, oleh karena itu, ia menerima nasibnya. Sedangkan untuk yang lain, tidak ada perselisihan tentang pengaturan Izroth. Hanya butuh beberapa detik bagi mereka untuk memutuskan segalanya dan tepat saat Izroth selesai menyerahkan Half Mark Sealing Totems, sesosok makhluk kerangka dengan tulang-tulang binatang merangkak keluar dari portal yang baru saja terbuka beberapa saat yang lalu. Beberapa saat kemudian, makhluk kerangka itu diikuti oleh sekitar selusin Undead Netherworld Skeletons. Nama, Undead Netherworld Skeletonal Beast Elite. Tingkat, 40. HP, 49.222, 100%. Hals adalah orang pertama yang maju untuk mencegat Undead Netherworld Skeletal Beast, beserta selusin kerangka yang muncul bersamanya. Dia segera menggunakan Battle Focus untuk meningkatkan level ancamannya dan mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Cobalah untuk tidak menggaruk rasa gatalmu yang disebabkan oleh pertempuran itu saat kita sedang menyalurkan energi. Ziyi mengingatkan Guan Yu saat dia mulai berjalan menuju portal untuk mencapai jangkauan penyaluran energi. Jangan ingatkan aku kalau aku tidak bisa bertarung. Guan Yu berkata sambil mendesah saat dia juga pindah ke posisi. Saat Izroth dan Mariposa hendak melawan makhluk-makhluk yang merangkak keluar dari portal, sebuah botol minuman muncul di tangan Ger saat ia menghabiskan isinya. Namun, tidak peduli seberapa banyak ia menghabiskan isinya, rasanya tidak ada habisnya. Itu menyegarkan, kata Ger dengan senyum lebar di wajahnya saat dia menyeka mulutnya menggunakan lengan bawahnya. Ini bukan tempat yang bisa kau kunjungi sesuka hatimu, orang tua. Kau harus memilih lokasi lain untuk berlibur. Ger tampak berbicara pada dirinya sendiri karena tidak ada seorang pun di sekitarnya yang lebih tua darinya. Namun, sebuah suara yang mengerikan terdengar dari portal tempat lengan besar itu awalnya muncul. Arogansi anak muda. Kau memang kuat untuk ukuran manusia, tetapi kau tidak mampu menghentikanku.
Kau harus menyadari perbedaan kekuatan kita, manusia. Jangan tunda hal yang tak terelakkan. Kata suara di sisi lain portal. Saat makhluk di balik portal itu berbicara, getaran hebat menyebar ke seluruh ruang bawah tanah dan bahkan keluar lokasi mereka saat ini. Bahkan tugas sederhana seperti berbicara pun membangkitkan respons kuat dari sekelilingnya. Itu mungkin benar, tetapi, kau tampaknya melupakan satu detail yang sangat penting. Jika kita berhadapan di lapangan yang sama, tidak diragukan lagi kau akan memiliki keuntungan yang jelas. Namun, apakah kau benar-benar berpikir kau adalah lawanku dengan satu tangan? Jika ada satu hal yang kubenci, itu adalah dipandang rendah. Kata Ger saat seringai main-main di wajahnya menghilang. 255 beberapa hal yang tidak dapat Anda sentuh. Apa-apaan ini? Lengan itu bisa bicara, kata Guan Yu dengan ekspresi heran di wajahnya. Dia bisa bicara dengan baik. Saudaraku, dia bicara lebih keras darimu. Hals bercanda sambil memimpin para kerangka itu mengejar-ngejar. Untungnya, tidak ada satupun kerangka yang bisa secepat para pembunuh berantai boneka, jadi Hals lebih mudah menjaga jarak aman. Namun, ia memastikan untuk tidak menyimpang terlalu jauh dan tetap menerima beberapa serangan agar ia tidak kehilangan agro pada makhluk-makhluk itu. Karena Luna sedang tidak bertugas, Hals harus bergantung pada pertahanan dirinya sendiri tanpa bantuan Heller. Tak usah dikatakan lagi, dia tidak bisa sembrono dan terus terang dalam serangannya seperti sebelumnya. Berisik, perlu ku beritahu bahwa aku juara 3 kali dalam hal suara keras. Teriak Guan Yu sekeras-kerasnya sambil menyeringai. Ia mencapai tanda 20 meter dan mengulurkan half mark ceiling totem, mengarahkannya langsung ke portal kecil. Totem penyegel setengah tanda itu tidak lebih besar dari 20 cm dan memiliki wajah 3 makhluk tak dikenal yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Totem itu terbuat dari kayu ajaib yang kuat dan ada beberapa prasasti yang ditempatkan di bagian belakang totem. Kalian berdua, kalian masih bisa main-main bahkan di saat seperti ini. Kata Zi sambil menggelengkan kepalanya dan memposisikan dirinya tepat 20 meter dari portal kecil itu dengan salah satu totem penyegel setengah tanda di tangannya. Zi dan Guan Yu mengaktifkan totem penyegel saat untaian energi magis putih murni yang lembut dan halus mengalir menuju portal di kejauhan. Untaian energi putih menari di udara saat mereka menuju ke arah portal dan saat mereka melakukannya, untaian putih mulai berputar di sekitar satu sama lain dan terjalin bersama. Setiap kali untaian baru dijalin ke dalam campuran, tingkat kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Sementara energi magis itu sendiri mungkin tampak lembut bagi mereka yang melihatnya, sejumlah besar energi murni yang dimanfaatkan dalam setiap untaian sangat menakjubkan. Saat benang putih itu mencapai portal, benang itu telah berubah menjadi seberkas cahaya putih. Namun, jika seseorang melihat cukup dekat, mereka masih dapat melihat benang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari dan terjalin bersama dalam cahaya putih itu. Saat cahaya putih dari kedua half mark ceiling totem bersentuhan dengan portal, portal itu sendiri mulai tidak stabil dan integritas strukturalnya terganggu. Portal itu kemudian mulai menyusut dan menutup dengan kecepatan 2 cm per detik, namun, seiring berjalannya waktu, kecepatan penutupan portal meningkat dengan cepat. Para kerangka yang mengejar Hals tiba-tiba berhenti dan mengalihkan perhatian mereka ke arah Ziyi dan Guan Yu. Lebih tepatnya, fokus mereka lebih pada half mark ceiling totem yang sedang digunakan. Tidak peduli seberapa besar tingkat ancaman yang berhasil dibangun Hals, itu tidak ada gunanya dibandingkan dengan ancaman yang dimiliki half mark ceiling totem terhadap makhluk Netherworld. Kerangka elit, dan juga kelompok yang lebih lemah mengubah target mereka ke Ziyi dan Guan Yu saat mereka berlari dengan kecepatan penuh. Suara tulang mereka yang berderak dapat terdengar saat mereka menyerbu. Wuih! Namun, sebelum mereka bisa mencapai keduanya, sebuah bilah pedang telah mendarat di salah satu undead Netherworld skeleton yang berada di depan kelompok itu. Bilah pedang itu datang dari dalam celah spasial saat sebuah sosok melesat keluar tepat di belakangnya. Tak lama kemudian, bilah pedang yang sama menyapu 11 kerangka normal lainnya. Dalam sekejap mata, satu-satunya kerangka yang tetap berdiri adalah monster elit, undead Netherworld Skeletal Beast. Izroth berdiri di hadapan monster elit itu dan menghalangi jalannya. Mariposa telah menggunakan celah spasial untuk mengirim Izroth ke sana sesuai permintaannya. Ia kemudian menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya untuk menghadapi kerangka yang lemah. Selama pedang Baneful pertamanya, Destruction tidak dalam masa pendinginan,
ia dapat menembak kerangka yang lemah sekaligus dan mengatur ulang waktu pendinginan untuk skill tersebut. Bahkan dapat digunakan dengan cara ini. Menarik. Izrod tahu bahwa Mariposa mampu memungkinkan sekelompok orang melewati celah spasial dan bepergian ke lokasi yang berbeda. Namun, keterampilan seperti itu biasanya hanya digunakan untuk keterampilan di luar pertempuran. Oleh karena itu, fakta bahwa dia bahkan mampu menggunakan keterampilan seperti itu di tengah pertempuran akan menjadi mimpi buruk bagi hampir semua orang. Menurut Mariposa, karena cara kerja sihir spasial di dalam RML, itu bukanlah sesuatu yang dapat sering ia lakukan mengingat ia baru mempelajarinya setelah meninggalkan alam dogma chaotic. Penguasaannya terhadap sihir spasial masih merupakan setetes air di lautan pengetahuan, seperti yang ia nyatakan. Saya harus menggunakan waktu luang untuk menyelidiki lebih dalam keajaiban dunia ini. Tulang-tulang dari kerangka yang dikalahkan Izrod tiba-tiba menyerbu ke arah monster elit itu dan menempel pada kerangka makhluk itu. Monster kerangka Netherworld yang tidak mati itu kini tampak seperti chimera aneh dengan cara tulang-tulang itu menempel pada kerangkanya. Penampilannya bukan satu-satunya hal yang berubah, tetapi kekuatan keseluruhannya, serta HP-nya juga meningkat. Sekarang, HP monster elit tersebut adalah 96.396. Itu hampir 2 kali lipat dari nilai HP aslinya. HP-nya tampaknya meningkat setiap kali salah satu makhluk kerangka yang lebih lemah disingkirkan. Jika kekuatannya juga meningkat, maka kita harus mempertimbangkan untuk menyingkirkannya terlebih dahulu di masa mendatang sebelum berhadapan dengan kerangka yang lebih lemah, kata Mariposa. Bahkan dengan Izrod yang menghalangi jalannya, Undead Netherworld Skeletal Beast tidak mengurangi kecepatannya dan terus menyerang ke arah Guan Yu yang merupakan orang terdekat dengan Half Mark Ceiling Totem. Apa kau sudah lupa padaku, dasar tulang belulang? Hals meraung saat dia mendekati binatang kerangka itu dengan kecepatan tinggi dan menghantam tubuhnya dengan perisainya yang memimpin serangan. Dong, dengan target yang begitu besar dan mudah untuk diserang, bagaimana Hals tidak memanfaatkan Unimpeded Rush untuk segera menutup jarak dan menghentikan binatang kerangka itu. Setelah serangannya berhasil, binatang kerangka itu tertegun di tempat selama 2 detik dan tidak dapat bertindak. Karena binatang kerangka itu akan mengutamakan Ziyi dan Guan Yu apapun yang terjadi, maka tugas Izrod, Hals, dan Mariposa untuk mencegahnya menyentuh mereka seujung jari pun. Wah, tiba-tiba, portal kedua yang tidak terlalu jauh dari portal pertama mulai meluas perlahan. Kurang dari 10 detik, portal kedua sudah mulai terbuka. Di sisi positifnya, portal tersebut tampak mengembang dengan kecepatan lambat dan stabil sebesar 15 cm per detik. Jika portal tersebut perlu membesar hingga ukuran yang sama dengan portal yang sedang mereka coba tutup agar dapat berfungsi, maka mereka akan memiliki waktu sekitar 20 detik sebelum portal tersebut dapat berfungsi. Portal lain sudah mulai terbuka dan kita bahkan belum menyegel yang ini, kata Ziyi sambil mengerutkan kening. Energi mematikan yang terkumpul di sekitar portal itu terlihat oleh mata telanjang sehingga orang bisa melihat dan mendengar dengan jelas portal kedua itu mengembang. Kalau begitu, kita harus bergegas dan menyelesaikan yang ini. Ucap Izrod dengan santai sambil menendang kaki belakangnya dan melesat ke arah binatang kerangka itu dengan pedang badai di tangannya. Sementara itu, saat Izrod dan kelompoknya berhadapan dengan monster kerangka dan menyegel portal pertama, Ger dan lengan misterius itu belum bergerak satu sama lain. Bukannya Ger takut bergerak, hanya saja Trerestia masih menjaga Luna yang tidak terlalu jauh darinya. Jika dia menyerang sekarang, tanpa ragu, lengan besar itu akan segera mengejar 2 orang di belakangnya tanpa ragu. Karena itu, dia hanya menunggu waktu sampai Trerestia selesai. Masih belum terlambat untukmu, monster tua. Jika kau kembali ke Netherworld, kau mungkin bisa mempertahankan lenganmu hari ini. Jika tidak, aku yakin banyak orang yang akan membayar mahal untuk lenganmu. Kata Ger dengan senyum tipis di wajahnya. Kalian manusia semuanya sama. Itulah sebabnya kehancuran kalian tidak dapat dihindari. Kaum kalian selalu berusaha untuk mengulurkan tangan mereka melampaui apa yang mampu mereka genggam dengan telapak tangan mereka sendiri. Ayo, mari kita lihat bagaimana kalian memegang tanganku, Necrostalmenos, utusan abadi Netherworld. Suara di balik portal itu berbicara dengan nada dingin. Suara itu ternyata milik orang yang untuknya makam ini dibangun. Makam Necrostalmenos, utusan Netherworld. Siapa yang tahu bahwa pemilik makam ini adalah eksistensi yang begitu kuat?
Dia bukanlah penguasa Netherworld, tetapi seorang utusan. Jika memang begitu, seberapa kuat eksistensi yang menguasai Netherworld? Kekuatan Ger tidak perlu diragukan lagi mengingat dia adalah salah satu dari 7 pahlawan yang selamat dari pertarungan melawan Sadahi yang mengerikan yang hampir mendekati alam dewa. Meskipun mereka tidak memenangkan pertempuran yang sebenarnya, mereka tetap berhasil melemahkannya. Dia juga mampu melarikan diri dengan selamat melawan makhluk seperti itu yang merupakan prestasi luar biasa tersendiri. Selama beberapa detik, hanya ada keheningan antara Ger dan Necrostalmenos. Namun, entah dari mana, seseorang dapat merasakan hembusan angin dingin di dalam ruang bawah tanah. Namun, ini bukan karena sesuatu yang alami seperti angin yang menyelinap ke dalam ruang bawah tanah. Pada saat yang sama ketika angin itu menyelinap ke dalam ruangan, sosok Ger menjadi terdistorsi dan kabur karena ia mulai terus-menerus berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan. Bagi mata luar, tampak bahwa Ger dan Necrostalmenos tetap tidak bergerak. Namun, itu sama sekali tidak benar. Dalam sekejap mata, Necrostalmenos menggunakan salah satu jarinya yang besar untuk menargetkan Trerestia dan Luna yang praktis tidak berdaya, lebih dari 20 kali. Ia benar-benar mampu menggerakkan salah satu jarinya dengan kecepatan yang luar biasa sehingga suara tidak mampu mengimbanginya. Namun, Ger sudah bersiap untuk ini saat dia menggunakan telapak belakang tangannya untuk menangkis semua 20 serangan makhluk itu dengan mudah. Ledakan. Setelah beberapa detik berlalu, suara itu akhirnya menyusul gerakan mereka dan suara gemuruh guntur bergema di seluruh ruang bawah tanah yang menyebabkan hembusan angin kencang bertiup ke hampir semua arah. Saat keadaan mulai tenang, Ger terlihat berdiri tegak di depan Trerestia dan Luna dengan punggung telapak tangannya menempel pada jari besar yang digunakan Necrostalmenos untuk menyerang. Perlu diketahui bahwa jari Necrostalmenos sendiri lebih dari 3 kali ukuran Ger. Kau tampaknya tahu banyak tentang manusia, namun, kau tampaknya melupakan satu fakta yang sangat penting tentang ras kami. Kata Ger saat kekuatannya mulai meningkat dan aura sombong mulai berkumpul di sekujur tubuhnya. Saat dia merasakan kekuatan Ger meningkat, Necrostalmenos segera mencoba menarik kembali serangannya, namun sudah terlambat. Kebanyakan dari kita terlalu protektif terhadap anak-anak kita. Ger berkata sambil mengibaskan pergelangan tangannya. Aliran besar cairan hitam mulai mengalir dari jari Necrostalmenos. Berani sekali, geram Necrostalmenos dan menyebabkan getaran kecil berubah menjadi gempa bumi besar. Ia sangat marah karena seorang manusia biasa berani menyentuhnya. Necrostalmenos berhasil menarik tangannya kembali, namun, ada sesuatu yang sangat penting hilang dari tangannya yang saat ini dipegang Ger di salah satu tangannya. Berani, ada beberapa hal yang tidak bisa kau sentuh, orang tua. Kau masih punya 4 lagi, tetapi, berapa lama itu cerita lain. Kata Ger dengan acuh tak acuh. Saat ini, dia memegang jari besar milik Necrostalmenos di atas kepalanya dengan satu tangan. Ger telah merobek salah satu jari utusan itu. Selanjutnya bab 256 menutup portal menuju dunia bawah bagian 1.